SD Pandu kelas 6. Hari ini kembali kita akan membahas keberagaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu melimpah terhadap kami. Terima kasih atas keberagaman di negara kami, Indonesia. Kami menyerahkan sepenuhnya diri kami ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang saatnya kita menyanyi, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Kita mengamati. Nah, gambar yang pertama ada gambar beberapa anak yang mengenakan pakaian adat masing-masing. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar orang berbagai agama yang bersatu pada negara Indonesia. Nah, siapa yang masih ingat dengan kisah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928? Siapa yang masih hafal? Yuk kita baca sama-sama. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, seperti yang telah kita pelajari, bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman. Ada budaya, bahasa, pakaian tradisional, makanan khas, lagu daerah, dan seterusnya. Meskipun terdiri dari keberagaman, tetapi Indonesia tetap bersatu. Indonesia bersatu. Mari kita simak kisah kitab suci Yosua bab 6 ayat 1 sampai 20. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini,
beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakan, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya.
segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan, dengan bersumpah padanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini, dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah, dari video tadi ada beberapa pertanyaan pendalaman. Yang pertama, bagaimana perjuangan bangsa Israel merebut kota Yeriko? Yang kedua, siapa pemimpin bangsa Israel ketika merebut kota Yeriko? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan persatuan bangsa kita? Ya, tentu kita harus seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua dalam merebut kembali kota Yeriko. Kita juga harus memiliki semangat persatuan dan kesatuan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan tentu usaha bangsa Israel merebut tanah terjanji merupakan usaha yang dilakukan bersama Tuhan. Bangsa kita pun mengalami hal yang sama. Kemerdekaan bangsa kita merupakan pemberian dari Tuhan. Tentu, gereja sangat mendukung usaha dan perjuangan bangsa Indonesia. Gereja tidak terpisah dari suku-suku bangsa. Gereja adalah bagian dari negara Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia. Yuk membangun niat. Anak-anak silakan menulis niat apa atau cara apa yang dapat anak-anak lakukan untuk mempertahankan keberagaman bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia.
Mari kita mengakhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesatuan dalam negara kami Indonesia. Semoga kami selalu dapat menjaga keberagaman dan kesatuan itu sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kegiatan belajar kita hari ini. Bye. See you next time. Tetap semangat dan jaga kesehatan.